Pernah gak sih lagi diskusi kelompok, terus ada yang pengen protes atau pengen punya pendapat yang berbeda, tapi cuman bisa diam karena takut dikira gak solid sama teman-teman lainnya. Nah, kalau kamu pernah di posisi itu, artinya kamu lagi merasakan groupthink. Halo semuanya, kenalin aku Fauziana Sabila Aprilianti dari Ilmu Komunikasi. Nah, di video ini kita bakal ngebahas kayak siapa sih yang nemu teori groupthink ini, terus apa asumsinya, hingga apakah teori groupthink ini masih relevan untuk dipakai di saat ini. Teori groupthink pertama kali dicetuskan oleh Irving James pada tahun 1972. Nah, James adalah seorang psikolog sosial dari Yale University. Ia mengembangkan teori ini bukan dari ruang kosong aja, melainkan dari pengamatannya terhadap kegagalan keputusan besar dalam sejarah politik di Amerika. Contohnya adalah invasi Teluk Babi pada tahun 1961, di mana pemerintah US membuat keputusan fatal yang ternyata sudah banyak dilakukan secara internal. Tapi tidak ada yang berani bersuara, tidak ada yang berani speak up. Dari situlah James mulai bertanya, kenapa ya kelompok yang tampaknya solid justru sering bikin keputusan yang keliru? Selanjutnya ada asumsi teori. Nah, jadi pertama itu ada kohesivitas, yang dimana kekompakan kelompok itu terlalu tinggi hingga menjadi bumerang. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang takut merusak keharmonisan, mereka akan menahan pendapat kritisnya gitu. Lalu ada tekanan sosial, yang dimana kelompok itu mendorong anggota untuk conform atau menyesuaikan diri dengan mayoritas, bukan sebagai identitas independen. Lalu ada illusion of unanimity, artinya kelompok terlihat udah sepakat nih sama apa yang mau kita diskusikan, tapi di dalamnya masih banyak banget keraguan yang gak bisa diungkapkan. Nah, yang terakhir ada self-censorship. What is that? Itu seperti menyensor diri sendiri karena takut dinilai gak loyal atau dianggap menghambat sebuah kelompok. Intinya, James itu bilang kalau kekompakan tanpa sebuah keterbukaan itu bukan kekuatan, melainkan kelemahan. Teori ini bukan cuma ada di buku teks. Banyak penelitian nyata yang menggunakannya. Contohnya, penelitian yang dimuat di jurnal Small Group Research meneliti bagaimana groupthink terjadi dalam rapat-rapat tim korporasi. Hasilnya, tim dengan pemimpin yang dominan dan minim rotasi mendapatkan kualitas keputusan yang lebih rendah dibanding tim yang membuka ruang diskusi terbuka. Nah, di bidang komunikasi, groupthink juga diteliti dalam konteks media dan redaksi berita, di mana tekanan dari dalam ruang redaksi bisa membuat jurnalis menahan perspektif kritis mereka demi menjaga kesepakatan editorial. Nah, ada juga nih penelitian di bidang pendidikan yang ngelihat bagaimana groupthink dalam diskusi kelas, di mana mahasiswa cenderung setuju dengan pendapat dosen atau teman yang paling vokal, bukan karena yakin, tapi karena tidak ingin dianggap berbeda. Nah, ini nih yang menarik. Jenis pengembangan teori di 70-an di mana komunikasi kelompok terjadi tatap muka atau lewat rapat langsung. Tapi sekarang, groupthink justru makin kompleks dan mudah terjadi. Di era media sosial, kita mengenal fenomena yang disebut echo chamber, di mana orang hanya terpapar pendapat yang sejalan dengan dirinya, baik dari WhatsApp, X, ataupun forum online. Ini adalah bentuk modern dari groupthink. Bahkan dalam rapat virtual lewat Zoom atau Google Meet, penelitian menunjukkan bahwa dinamika groupthink bisa lebih kuat karena komunikasi nonverbal berkurang. Orang lebih sulit menyampaikan ketidaksetujuan dan tekanan untuk cepat selesai makin terasa. Jadi, meskipun teori ini lahir 50 tahun yang lalu, relevansinya justru makin kuat di era digital sekarang. Kayak misalnya, kamu lagi ngobrol sama teman-teman kamu, dan kayak misalnya nih, kamu lagi ngobrol sama teman-teman kamu, terus kamu ngerasa pendapat kamu berbeda, dan akhirnya kamu malas untuk bilang. Lalu juga di media sosial, kayak sebenarnya aku gak setuju sih sama pendapat ini gitu, tapi aku tetap berusaha buat omongin dan lain sebagainya. Nah, itu dia teman-teman. Jadi, groupthink itu mengingatkan kita bahwa solid
bukan berarti benar. Kelompok yang sehat bukan kelompok yang selalu setuju, tapi yang mampu memberikan ruang untuk kritik, evaluasi, dan juga sebuah pendapat yang berbeda. Nah, jadi mulai sekarang, kalau kamu lagi diskusi kelompok dan kamu punya pendapat yang berbeda, jangan diam. Jangan lupa untuk argumentasi dan memberikan pendapat lainnya, karena mungkin suara kamu adalah salah satu suara yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan yang terbaik. Nah, itu tadi pembahasan mengenai groupthink teori. Sampai jumpa semuanya. Terima kasih banyak.